Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sallallahu alaihi. Segenap puja dan puji semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai di detik ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh semangat mujahadah yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan, semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tersampaikan, tercurahkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pertemukan kita dengan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Ramadan itu terletak di antaranya di mana Al-Quran diturunkan. Ramadan mulia dikarenakan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu jelas. Maka berbicara tentang Al-Quran maka tidak akan habis. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Kata Allah, seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, kata Allah, maka niscaya habislah lautan itu ya sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Maknanya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran itu begitu luas, kandungan Al-Quran itu begitu dalam. Maka Al-Quran itu bukan sekedar menjadi lantunan kita baca pada saat tadarusan, tapi kemudian Al-Quran itu menjadi jalan hidup kita, menjadi jalan hidup. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Petunjuk apa? Petunjuk untuk dalam hal memurnikan akidah kita. Al-Quran ini petunjuk dalam hal ibadah kita. Al-Quran ini petunjuk dalam hal bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hal berinteraksi terhadap masyarakat kita. Maka Al-Quran itu jelas begitu besar petunjuk sebagai jalan hidup kita dalam keseharian kita. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang mengikuti Al-Quran, maka ia akan sukses.
Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat. Begitu sebaliknya, jika dia jauh dari Al-Quran, maka dia akan hilang arah tujuan hidup sesungguhnya. Maka jamaah sekalian, semua manusia itu pasti ingin kehidupan bahagia. Semua manusia itu menginginkan supaya rezekinya itu mudah. Semua manusia menginginkan keluarganya itu harmonis. Bahkan ada yang menginginkan cita-cita yang paling tinggi. Nah, ini cita-cita paling tinggi. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, apa cita-cita paling tinggi? Maka kita bisa menjawab, cita-cita paling tinggi adalah ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga dan orang-orang sekitar kita. Itulah cita-cita paling tinggi. Bukan jadi dokter, bukan jadi tentara dan sebagainya. Jamaah sekalian, nah ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci masa depan itu agar kita menjadi orang yang sukses. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberi jalan dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, tapi kuncinya apa? Takwa. Maka takwa itu buah dari pengamalan Al-Quran. Jadi seseorang itu bertakwa karena dasarnya adalah Al-Quran. Kalau kita betul-betul mengimani, yakin Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, maka itulah kemudian takwa. Takwa itulah kemudian yang memberikan kebahagiaan. Kunci kesuksesan kita tadi, apakah kita ingin hidup harmonis, bahagia dengan keluarga? Apakah kita supaya rezeki kita mudah? Apakah kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuncinya apa? Takwa. Takwa adalah dasarnya daripada Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini singkat kepada ini. Dunia ini singkat. Umur kita itu pun terbatas. Jabatan yang kita miliki juga sesaat. Harta yang kita punya nanti jadi warisan. Tubuh kita yang kuat, lama-lama mulai keriput. Kalau sudah keriput, sudah mulai melemah. Akan tetapi Al-Quran telah menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapa yang mengamalkan isi daripada kandungannya. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanyahiyannahu hayatan thayyibah." Nah, barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup yang baik bukan berarti tidak terlepas dari ujian. Hidup yang sukses itu, hidup yang baik itu pasti kita akan menghadapi segala tantangan dan ujian dalam kehidupan kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dunia ini sementara, maka akhirat adalah tujuan kita. Kita harus yakin, kalau dunia ini sesaat sementara, maka akhirat itu adalah tujuan kita. Kalau saya ingin mengumpamakan, kalau kita ingin naik ke atas loteng, maka kita perlu tangga ke atas. Nah, tangga itu adalah alat untuk menuju loteng. Tujuan kita naik ke atas loteng. Maka jangan dijadikan tangga itu sebagai tujuan hidup. Tangga itu adalah wasilah untuk kita menuju ke atas. Nah, begitulah dunia ini. Dunia ini sementara sebagai alat, sementara sebagai alat kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan yang dari akhirat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, momentum Ramadan, kita yakin
Ramadan mulia karena Al-Quran. Maka kita harus mujahadah berinteraksi dengan Al-Quran. Para ulama kita, ulama salaf telah mencontohkan bagaimana Imam Malik misalnya. Imam Malik hafal hadis, mengajarkan hadis. Ketika hadir Al-Quran, tutup semua buku hadis, tutup semua pengajaran hadis. Fokusnya kemana? Ke Al-Quran. Siapa lagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selama 1 bulan penuh Ramadan 60 kali khatam di luar daripada bacaan sholatnya. Qatadah misalnya begitu, seorang ulama besar termasyhur, selama 7 hari khatam sekali, bahkan 10 terakhir Ramadan itu setiap hari khatam. Maka itulah kita contoh. Maka sebetulnya kita hari ini fokusnya kemana? Kepada Al-Quran. Dunia tetap kita cari sebagai kehidupan kita, tapi jangan lupa bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita harus gaungkan Al-Quran itu menjadi petunjuk kita. Al-Quran tidak harus berlomba-lomba. Di mana ada musabaqah, di situ baca Al-Quran. Tadarrusan di masjid-masjid. Ya, sambil rebutan mikrofon, siapa yang paling bagus suaranya. Nah, seperti kita hindari. Memang itu juga boleh, tapi kemudian ingat bahwa nilai-nilai Al-Quran, pahala yang kita baca itu tidak ada. Maka jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, kami yakin bahwa tadarrusan saling berlomba-lomba, rebut mik segala macam itu tidak ada di sini. Tapi bagaimana di setiap sudut masjid dalam diri pribadi kita hidup Al-Quran. Al-Quran berjalan, sambil berjalan, sambil belanja ke pasar, baca Al-Quran, baca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Dari Muhammadiyah ke Pajak Impres, hafal 1 surah An-Naba sambil jalan. Maka itulah Al-Quran yang berjalan. Itulah yang kita maksud. Kalau ada orang hafal Quran, seorang qari misalnya begitu, tapi tidak sesuai dengan akhlaknya, itu tidak termasuk kategori. Maka yang kita harapkan adalah ya, dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi nilai-nilai dari Al-Quran itu juga terancam, terpatri dalam dirinya, lalu kemudian menjadi aplikasi dalam kehidupannya, gaya hidupnya, lisannya dijaga, keluarganya, silaturahmi dan sebagainya. Itu adalah semua nilai-nilai dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisa Ramadan ke depan ini Allah berikan kekuatan kepada kita, keikhlasan kepada kita untuk terus maju, untuk terus mujahadah. Kita bulatkan tekad, kita bulatkan tekad selama 1 bulan minimal kita bisa khatam 30 juz sekali khatam. Jangan sampai kita lalai. Para ulama kita, mereka khatam berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Kita upayakan sekali khatam selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat adanya terutama kepada kami yang menyampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.